form A1, kemudian fakta integritas, kemudian surat izin dari pimpinan teman-teman unduh di SIM PKB ini kepala dinas. Kalau misalkan saya guru swasta, berarti sini adalah tanda tangannya nanti ketua yayasan ya, atau pimpinan yayasan. Kemudian setelah itu di sini kita masukkan yaitu data. Kemudian untuk biodata mahasiswa, pangkalan data pendidikan tinggi, ini nanti teman-teman bisa unduh yaitu di bagi teman-teman yang mendapatkan undangan untuk melakukan konfirmasi kesediaan di aplikasi SIM PKB ppg.simpkb.id, maka di sini besok kita sudah bisa melihat penetapan peserta PPG dalam jabatan angkatan 3 2023. Nah, tentunya di sini setelah kita melakukan konfirmasi kesediaan, nanti kita menunggu penetapan peserta. Baik itu dari peserta utama maupun juga cadangan, kita bisa melihat pengumuman final itu tanggal 10 besok ya. Dan saat-saat yang dinantikan itulah pengumuman penetapan mahasiswa dan mekanisme lapor diri PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023. Kita bisa login ke akun kita masing-masing untuk melihat penetapan peserta. Kemudian nanti ada beberapa hal berkas yang harus kita unduh dan juga kita upload kembali ya untuk proses berikutnya, supaya kita bisa ikut PPG dalam jabatan 2023 khususnya yang angkatan 3. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait tentang penetapan peserta PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023, serta nanti langkah selanjutnya setelah kita ditetapkan sebagai peserta PPG 2023 itu apa. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Dan sobat-sobatnya, setelah sebelumnya teman-teman di sini melakukan konfirmasi kesediaan di SIM PKB secara daring untuk konfirmasi kesediaan tanggal 3 sampai dengan tanggal 8 November 2023. Bagi teman-teman yang mendapatkan undangan konfirmasi kesediaan, di sini pastinya sudah melakukan konfirmasi kesediaan semua maksimal tanggal 8 November ya. Entah itu peserta utama maupun juga peserta cadangan, ini dipastikan teman-teman sudah melakukan konfirmasi kesediaan. Nah, langkah terdekat kita ini adalah setelah dilakukan konfirmasi kesediaan maksimal tanggal 8, maka di tanggal 10 November 2023 di sini nanti akan ada penetapan calon mahasiswa. Nah, ketika dilakukan penetapan calon mahasiswa, teman-teman segera login ke akun SIM PKB masing-masing, maka akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Inilah contoh tampilan ketika di angkatan 1 dan angkatan 2 itu juga sama, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah teman-teman di sini ada tampilan seperti ini, selamat Anda telah ditetapkan menjadi calon mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3. Tahap selanjutnya ini adalah teman-teman mengunduh form A1. Nah, form A1 adalah di sini, teman-teman unduh. Dan berikutnya teman-teman mengunduh surat izin dari pimpinan. Nah, ini form A1, kemudian fakta integritas, kemudian surat izin dari pimpinan teman-teman unduh di SIM PKB ini. Berikutnya nanti akan digunakan untuk proses lapor diri ya. Nah, lapor diri ini dilaksanakan tanggal 11 sampai dengan tanggal 14 November 2023. Nah, selanjutnya di lapor diri ini nanti akan dilakukan secara daring atau secara virtual, yaitu menggunakan aplikasi masing-masing perguruan tinggi penyelenggara PPG, teman-teman. Kemudian setelah teman-teman berhasil melakukan lapor diri maksimal tanggal 14, maka nanti gerak cepat ini adalah tanggal 15, teman-teman sudah resmi menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan ya. Kemudian setelah itu kita mengikuti proses pembelajarannya hingga nanti UKM PPG. Nah, sebagai gambaran ini adalah kegiatan nanti seperti ini, teman-teman. Yaitu teman-teman lapor diri, inilah jadwalnya menyesuaikan dengan yang di angkatan 3. Kemudian mengunggah dokumen lapor diri, ini adalah ini berkas-berkasnya, nanti kita akan berikan contoh ya. Kemudian orientasi mahasiswa ini adalah di sini tanggal 15 ya, ini orientasi. Kemudian BIMTEK wawasan kebinekaan global, ini adalah disesuaikan dengan jadwal pada LPTK masing-masing. Kemudian nanti teman-teman akan belajar ada 2 siklus, yaitu siklus pertama dan juga ada siklus kedua. Siklus pertama itu pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, kemudian uji komprehensif, ini adalah ada ujian utama dan juga ujian susulan. Kemudian setelah itu nanti ada PPL. Setelah selesai nanti kita mengikuti di siklus 2. Siklus 2 nanti juga melalui pengembangan materi, pendalaman materi, kemudian pengembangan perangkat, kemudian PPL,
kemudian rencana tindak lanjut, kemudian nanti ada uji kompetensi mahasiswa PPG atau UKM PPG. UKM PPG itu terdiri dari dua hal, yang pertama adalah UKIN dan yang kedua ini adalah UP ya. Nah, di sini nanti teman-teman harus lulus. Nanti ada passing grade-nya 70 supaya nanti teman-teman bisa lulus UKM PPG dan bisa yaitu mendapatkan sertifikat pendidik, teman-teman. Nah, setelah teman-teman memahami alur ini dan juga deadline tanggalnya, sekarang kita coba spill ya. Dari berkas-berkas apa saja yang nanti akan kita siapkan, kita upload ketika melakukan lapor diri dan mencarinya itu di mana gitu ya. Nah, di sini untuk form A1, fakta integritas dan juga surat izin pimpinan ini kita unduh pada aplikasi SIM PKB masing-masing. Sekarang coba kita cek untuk surat edaran terkait tentang lapor diri dan juga penetapan peserta. Dan ini adalah untuk dokumen lapor diri yang teman-teman perlu siapkan. Nah, di sini nanti ini adalah contoh dari angkatan sebelumnya dan saya rasa untuk yang di angkatan 3 nanti tidak akan berbeda. Yang pertama ini adalah teman-teman nanti mengupload untuk lapor diri itu di aplikasi LPTK, biasanya diberikan link Google Formulir atau mungkin website atau mungkin landing page gitu ya, atau link tree dari masing-masing perguruan tinggi. Jadi dokumen yang di-upload nanti ketika lapor diri ini adalah yang pertama format A1. Format A1 dan juga fakta integritas ini adalah format ini diunduh dari aplikasi SIM PKB. Teman-teman nanti silakan diunduh setelah ditetapkan. Nanti akan ada tombol untuk mengunduh form A1 dan juga fakta integritas. Kemudian yang kedua biodata mahasiswa ya, biodata mahasiswa sesuai dengan format Pendikti. Nanti kita akan berikan contohnya dan juga cara pengisiannya dan cara mendapatkannya dari mana. Biodata mahasiswa Pendikti ini adalah nanti sesuai dengan feeder format dari Pendikti ya. Nanti untuk meregistrasi dari proses perkuliahan kita sekaligus mendaftarkan sertifikat pendidik kita ke Pendikti ketika nanti sudah lulus, teman-teman. Kemudian surat pernyataan izin kepala sekolah ini nanti bisa diunduh di SIM PKB. Jadi di SIM PKB setelah teman-teman ditetapkan nanti akan ada 3 berkas ya yang diunduh dari aplikasi itu. Yang pertama format A1, kemudian fakta integritas, dan juga yang ketiga ini adalah surat izin dari atasan. Kemudian scan ijazah S1, kemudian scan transkrip nilai S1, kemudian scan kartu identitas ya, ini bisa KTP, bisa SIM. Kemudian scan pas foto berwarna ya, dimensi 4x6. Nah, untuk foto ini teman-teman jangan pakai editan. Jadi teman-teman silahkan datang ke studio foto yang terbaru 4x6. Kemudian dikirim ya. Pastikan ukurannya sesuai dan kualitas yang maksimal semuanya nih. Kemudian SKCK. SKCK ini didapatkan dari mana? Nah, ini bisa di Polres. Kalau dulu saya pernah di Polsek ya. Kemudian surat keterangan sehat. Nah, ini dari mana dapatnya? Kalau saya dulu itu dan kawan-kawan saya, ini adalah surat keterangan sehat dan juga surat keterangan bebas nafsa. Ini saya dapatkan dari satu lokasi secara bersamaan. Jadi surat keterangan sehat itu dari rumah sakit ya, dari rumah sakit RSUD ini. Jadi datang ke RSUD kemudian bilang kalau ingin mencari surat keterangan sehat untuk keperluan pendidikan profesi guru. Demikian juga dengan surat bebas nafsa, ini kemarin saya juga mencarinya di RSUD ya teman. Kemudian RSUD itu apa sih? RSUD itu kalau tempat saya itu rumah sakit umum daerah yang berada di level kabupaten ya, miliknya Pemda. Kemudian berikutnya scan NPWP bagi yang punya. Tentunya teman-teman punya semua kan? Ini kita scan, nanti kita upload. Kemudian tambahan persyaratan lain dari LPTK, nanti disesuaikan LPTK mintanya apa, nanti kita bisa tambahkan ya. Kemudian untuk contohnya seperti apa dan cara mengisinya bagaimana. Jadi untuk contoh format fakta integritas ini adalah yang seperti ini. Ini contoh formatnya ya. Nah ini jadi judulnya itu adalah fakta integritas. Nanti teman-teman akan bisa unduh dari aplikasi SIM PKB-nya. Nah, judulnya fakta integritas. Kemudian di sini biasa ya, kita isikan daftar nama kita, kita isikan data-data kita, nama, kemudian nomor induk, NIP, kemudian kalau punya ya, kalau sudah diangkat tuh kan, kemudian NIK, tempat tanggal lahir, NUPTK, unit kerja, alamat. Nah, pokoknya di sini tentunya kita sudah paham lah ya untuk mengisi formulir yang seperti ini. Ini fakta integritas. Kemudian setelah itu di sini kita masukkan yaitu data lokasi kabupaten kita, kemudian tanggal bulan tahun, calon mahasiswa, kemudian nama, dan biasanya di sini nanti akan ditempeli dengan materai ya 10.000 sekarang. Tambahin NIP ataupun juga di sini tambahin dengan NIK
Apakah ini nanti ditulis semua? Kalau saya ini karena ada kolomnya, ini saya tulis semua. NIP juga ditulis, kemudian NIK juga ditulis. Kemudian untuk surat izin dari pimpinan, nah di sini untuk surat izin dari kepimpinan ini adalah ada keterangan ya. Ini ditandatangani oleh kepala sekolah atau pimpinan instansi. Ini kalau misalnya pimpinan dinas pendidikan atau pimpinan yayasan. Jadi kalau misalkan status saya itu sebagai seorang guru, maka saya tanda tangannya di sini nanti adalah kepala sekolah ya. Kalau misalkan saya kepala sekolah, berarti nanti adalah kepala dinas. Kalau misalkan saya guru swasta, berarti sini adalah tanda tangannya nanti ketua yayasan ya, atau pimpinan yayasan. Nah, di sini untuk surat izin dari pimpinan ini adalah ya sama, kita isikan data. Ini adalah kita isikan yang bertanda tangan di bawah ini. Yang bertanda tangan di bawah ini nama, ini adalah nama dari kepala kita. Misalkan saya guru, berarti kepala sekolahnya siapa namanya, NIP, NUPTK, kemudian pangkat golongan, kemudian jabatannya sebagai kepala sekolah, kemudian unit kerjanya di SMP mana atau SMA mana. Memberikan izin, nah barulah di sini ini kita isikan dengan data kita, mulai dari nama, kemudian ID SIM PKB. Kemudian ID SIM PKB itu apa sih? Teman-teman bisa cek di gtkbelajarkemdikbud.go.id ya, atau pokoknya surel ketika kita login ke SIM PKB yang di depannya domain SIM PKB ppg.id, SIM PKB.id itu adalah yang termasuk dalam ID SIM PKB itu, yaitu kemudian NIP, NUPTK, kemudian pangkat golongan, jabatan, status kepegawaian kita saat ini sebagai apa, apakah guru tetap yayasan, ataukah guru honorer, ataukah P3K, ataukah PNS atau CPNS. Kemudian untuk mengikuti dan seterusnya, ini kita nggak boleh edit apapun ya. Yang jelas di sini kita hanya mengisi saja untuk formulir ini, teman-teman. Kemudian untuk biodata mahasiswa, pangkalan data pendidikan tinggi, ini nanti teman-teman bisa unduh, yaitu di surat edaran Kemdikbud untuk penetapan mahasiswa PPG yang angkatan 3. Nah ini nanti akan diberikan di lampiran. Teman-teman silahkan tinggal isi saja, mengisi data ya. Ini nama, kemudian tempat tanggal lahir, pilih jenis kelamin, nama ibu dan seterusnya. Saya rasa ini suatu hal yang biasa kita lakukan, mengisi data yang seperti ini ya. Nah ini seluruh data pribadi ini kita isikan di sini. Ini yang ada tanda bintangnya, ini wajib kita isi ya. Inilah bersumber dari source Feeder Predikti yang nanti akan langsung dimasukkan data kita ini ke Predikti untuk nanti pengakuan dari Serdik yang akan kita dapatkan. Oke, selamat menunggu nanti untuk penetapan peserta. Semoga teman-teman baik itu cadangan maupun utama ini bisa ditetapkan semua ya. Setidaknya di sini kita sudah punya bekal untuk berkasnya nanti yang diisi apa dan cara ngisinya gimana. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.